Assalamualaikum anak-anak, berjumpa kembali. Hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik tema 1C, subtema 3, pembelajaran 4. Hari ini kita akan belajar tentang permainan tradisional. Apa saja ya? Yuk kita lihat video berikut ini. 4, 5, 6. Halo, permainan yang satu ini pastinya teman-teman sudah pada tahu kan? Ya, delian. Biasa dikenal dengan petak umpet. Permainan ini minimal dimainkan oleh 3 anak. Sebelum bermain, pemain harus menentukan lokasi permainannya dan batasan-batasan untuk bersembunyi. Langkah selanjutnya adalah dilakukan undian untuk menentukan siapa yang jadi penjaga pos. Nah, sekarang sudah ada nih penjaga posnya. Penjaga pos menutup mata sambil menghitung 1-10 dengan pelan. 3, Sementara itu, yang lain bergegas untuk bersembunyi. 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita cari yuk satu persatu. Apabila di antara yang bersembunyi ada yang ditemukan pencari dan bisa disebutkan namanya, maka dia akan secepatnya keluar dan berusaha untuk menyentuh tempat pos lebih dulu daripada penjaga pos. Apabila dia tidak dapat menyentuh, maka dia dinyatakan tertangkap dan dijadikan tawanan. Pencari akan pergi lagi mencari yang lain. Apabila saat pencari sedang pergi mencari dan ada anak yang bersembunyi dapat menyentuh tempat pos, maka pemain yang sudah ditangkap tadi dapat bersembunyi kembali. Apabila semua bisa ditemukan tanpa ada yang bisa menyentuh pos selain pencari, maka permainan dimulai dengan mengundi kembali calon pencari yang lain. Ya, begitu cara permainan delian. Yuk, ajak teman-teman yang lain untuk bermain delian. Permainan yang satu ini udah jarang dimainkan loh teman-teman. Ya, ular naga. Wih, kayaknya menakutkan ya. Yuk kita lihat aja kayak apa sih permainannya. Jumlah pemain minimal 6 anak. Tambah banyak, tambah seru loh. Tempat untuk bermain, teman-teman bisa pakai halaman rumah atau lapangan sekolah. 2 orang pemain yang paling besar menyatukan kedua tangan satu sama lain sehingga membentuk terowongan. Pemain yang lain berbaris dan berpegangan pada pundak teman-teman di depannya. Sambil menyanyikan lagu Ular Naga, barisan pemain masuk ke dalam terowongan secara bergantian. Nah, saat lagu selesai, terowongan akan turun dan menangkap anak yang ada di bawahnya. Pemain yang tertangkap harus memilih bergabung dengan penjaga terowongan yang kiri atau sebelah kanannya. Permainan dilanjutkan sampai semuanya tertangkap. Berjalan-jalan selalu riang kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dialah yang terbelakang. Saat pemain sudah terbagi menjadi 2 bagian, maka barisan yang lebih sedikit harus mengejar dan menangkap pemain yang paling belakang dari barisan yang lebih banyak. Agar tidak mudah terlepas saat ditarik musuh, sebaiknya pemain paling belakang memegang erat teman di depannya. Jika terlepas, maka pemain tersebut harus bergabung dengan barisan musuhnya. Pemenangnya adalah yang paling lama bertahan dan paling sedikit anak yang kemakan oleh ular naga lawannya. Wih, seru kan teman-teman? Yuk ajak teman-temanmu untuk bermain ular naga. Dolanan anak Indonesia. Permainan egram.
Permainan tradisional egrang memiliki berbagai macam sebutan di beberapa daerah di Indonesia. Di Sumatera dikenal dengan tengkak-tengkak. Di Bengkulu dikenal dengan ingkau. Di Lampung dikenal dengan terompah pacung. Di Jawa Tengah dikenal dengan jangkungan. Dan yang terakhir di Kalimantan Selatan dikenal dengan batungkau. Permainan egrang terbuat dari batang bambu dengan panjang kurang lebih 2,5 meter. Permainan egrang hanya bisa dilakukan oleh satu orang. Cara memainkan egrang. Yang pertama, tegakkan egrang dan condongkan sedikit ke arah depan. Yang kedua, posisikan agar egrang tidak sejajar. Salah satu egrang harus berada di depan dan yang satunya harus ada di bagian belakang. Yang ketiga, mulailah menginjak salah satu pijakan kaki pada egrang. Lalu, mulailah kita berjalan. Dengan kita bermain egrang, kita belajar untuk mandiri, bekerja keras, dan sportivitas. Nah, demikian materi tentang permainan tradisional. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.